Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run League Quench. Terima kasih banyak untuk League yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Terima kasih banyak untuk League yang udah ngirimin saya banyak banget kemarin ngirimin jersey ini, kemudian ada running short pants, ada juga botol minum dan juga kaos kaki, banyak banget dikirimin. Tapi yang akan kita bahas tentu saja sepatunya, yaitu League Quench. Quench ini adalah seri terbaru dari League, yang mana kalau League ini sebenarnya udah familiar banget lah ya, kalau orang Indonesia sama brand League itu udah familiar banget, di mana-mana ada, dan bahkan dulu saya sekolah pun sepatu olahraganya sepatu League. Jadi ya kita sudah terbiasa dengan brand League lah ya. Tapi League itu sebenarnya juga ada running seriesnya gitu ya. Salah satunya yang terbaru, walaupun saya belum banyak tahu tentang brand League ini seri-serinya secara lengkap, tapi kali ini kita akan ngebahas yang paling baru, yaitu League Quench. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, sepatu ini di ukuran saya 42 ada di angka 230-an gram. Yang mana itu termasuk ringan. Jadi sepatu lari di antara 200 sampai 250 itu saya kategorikan ringan. Kalau di atas 250 itu tengah-tengah atau standar. Kalau di atas 300 baru saya kategorikan berat. Tapi nggak bisa saya kategorikan ringan banget ya, karena tidak di bawah 200 gram. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya itu termasuk lembut banget ya. Dia walaupun kalau dipegang gini sebenarnya nggak yang lembut-lembut banget. Permukaannya itu kasar. Tapi kalau kaki kita masuk, kemudian dipencet-pencet seperti ini, itu terasa banget lembutnya dari upper sepatu ini. Dia bahannya itu sebenarnya menurut saya breathable, cuman karena double layer, jadinya breathable-nya berkurang sehingga masuknya standar aja, tapi nggak panas juga ya sebenarnya. Untuk sepatu ini tengah-tengah lah, standar. Dan kalau misalnya ada layer tambahan di dalamnya yang tadi itu jadinya lebih durable, karena kalau luarnya doang kayaknya ini bakal tipis banget, uppernya itu tipis banget, makanya dia rasa kalau dipegang tuh lembut banget ya, bakal gampang bolong. Jadinya dikasih layer tambahan biar durability-nya lebih terjaga atau lebih awet dan lebih panjang umurnya. Kemudian untuk strukturnya sebenarnya termasuk polos ya, kecuali di samping sini ada strukturnya. Ini layer seperti ini, tapi bukan hanya sekedar model ya, tapi lebih ke memberikan struktur biar lebih ada tekanannya di samping sini. Karena kalau mungkin tidak ada struktur atau layer yang seperti ini akan terlalu lemas bagian uppernya, sehingga banyak goyangan di bagian uppernya ini akan berbahaya. Jadi tidak bisa menjaga stabilitas kaki kita di atas sepatu ini, sehingga lumayan walaupun cuman seperti ini tapi menjaga upper fitnya menjadi lebih baik. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya sendiri dia standar aja sebenarnya, cuman saya agak menyoroti hole-hole-nya ini. Layarnya yang di sini itu termasuk tebel banget hitungannya, termasuknya. Kalau hole sepatu lari itu biasanya nggak setebel ini tuh kayak hole sepatu bola ya. Layarnya tebel banget, sehingga saya yakin durability-nya bakal awet banget lah ya. Kalau di bagian lubang-lubangnya ini sebenarnya juga sepatu lari nggak perlu setebel ini juga sih ya. Kemudian kalau lacing sistemnya kan standar, sudah ada runner's knot-nya di sini. Kemudian tali sepatunya saya merasa agak kurang sih tali sepatunya ya. Walaupun di pemakaian pertama bekerja dengan baik, kurangnya itu cuman kaku aja. Cuman kalau masalah bahan yang dipilih saya termasuk suka, karena dia nggak yang berbahan licin dan dia termasuk lebar. Jadi sebenarnya untuk ngikat aman aja. Cuman terlalu kaku. Mungkin bisa jadi karena masih baru juga ya. Bisa jadi, kita coba dulu.
Kemudian kita lanjut ke bagian lidah sepatu atau tangnya. Lidah sepatunya ini paddingnya minimalis. Karena memang sepatunya sepatu, bisa dibilang sepatu yang ringan ya, lightweight running shoes. Jadinya paddingnya nggak terlalu banyak, cocok, saya setuju. Di sini ada paddingnya tipis-tipis banget tapi menyeluruh ya. Minimalis, tapi bukan yang benar-benar tidak ada paddingnya sama sekali, tidak. Ini tetap ada paddingnya di sini dan terasa nyaman aja. Cuman dia standar, tidak ada gaseted atau tidak ada sabuknya. Jadi, dan menurut saya ini agak sedikit gampang goyang untuk lidah sepatu ini. Tapi untung didukung dengan lacing sistemnya yang cukup gigit menurut saya. Sehingga menjaga bagian uppernya tetap stay di tempatnya. Kalau misalnya ini bisa lebih ngefit atau tidak banyak goyangan, mungkin akan jauh lebih baik lagi untuk upper fit dari sepatu ini. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri dia paddingnya juga minimalis sama dengan tangnya atau lidahnya sendiri. Untuk collarnya ini menurut saya cukup bekerja dengan baik di pemakaian pertama, walaupun paddingnya sedikit, tapi malah saya suka sih kalau berlebihan. Saya nggak terlalu suka ya padding di bagian collar kalau berlebihan. Empuknya kadang ya memang terasa, tapi lebih banyak nggak enaknya. Itu biasanya kurang gigit, dan ini bekerja dengan baik untuk bagian collarnya. Nyamannya tetap dapat dengan padding yang setipis ini, tapi tetap kerasa kenyamanannya. Kemudian dia juga nggak gampang bikin apa ya, tetap menempatkan heel atau mata kaki kita itu dengan baik di tempatnya. Kemudian dia juga fleksibel, jadinya tetap nyaman di bawah mata kaki kita. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri ini yang mempunyai tugas utama untuk menjaga tumit kita biar nggak keangkat, biar nggak heel slip. Dan strukturnya cukup kokoh menurut saya. Di dalamnya ini ada strukturnya yang biasa aja, nggak terlalu kaku banget. Karena ada yang kaku banget ya, ini yang biasa aja. Tapi di luarnya juga ditambahin lapisan layer seperti ini, sehingga menurut saya cengkeramannya sudah sangat cukup untuk menjaga heel kita biar nggak gampang keangkat. Karena ini pada dasarnya sepatu lightweight biasanya akan dipakai speed, dan speed itu upper fitnya harus benar-benar mantap karena peranannya sangat penting. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat ya, untuk stack height-nya pendek banget ini. Jadi termasuk klasik running shoes lah ya. Kalau sepatu lari zaman sekarang kayaknya udah banyak yang tinggi-tinggi. Walaupun sebenarnya ada juga fansnya yang lebih seneng yang stack height-nya pendek seperti ini. Dan ini ground contact-nya kerasa banget. Ground contact itu pada saat kita berlari menggunakan sepatu lari itu kadang nggak kerasa tanahnya gitu ya. Tapi kalau pakai sepatu ini tuh kerasa pijakan kita ke tanah itu terasa banget. Dan itu kadang membuat kita makin enak, makin enjoy untuk lari loh. Karena kalau sepatu lari yang terlalu tinggi, itu kan untuk ground contact-nya minim banget, jadi kita nggak kerasa tanah sama sekali, hanya kerasa pijakan untuk ke midsole-nya. Dan ini menurut saya stabil banget, jelas karena memang dia pendek sehingga untuk stability-nya nggak usah ditanya. Dan untuk midsole yang dipakai di sepatu ini, setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 30-an lebih, ya sekitar 35-an lah ya. Itu masuknya standar aja, nggak bisa dibilang empuk sama sekali, tapi nggak sampai keras juga ya. Kalau mungkin di atas 40 baru saya bilang termasuk yang keras. Tapi kalau 35-an ya tengah-tengah lah ya, menuju ke keras tapi bukan yang keras banget. Ya wajar karena dia sepatu untuk lightweight dan juga speed ya. Jadi bukan sepatu yang untuk pelan dan nyaman sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ini ada dua, yang warna putih dan warna kuning. Ini mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda. Dan untuk yang kuning ini lebih sedikit lebih keras. Tapi ini berbeda dengan outsole ya, berbeda dengan rubbernya ya. Jadi yang kuning ini tetap midsole-nya, cuman dia komponennya sedikit berbeda. Kekerasannya sedikit berbeda, tingkat kekerasannya. Sehingga memberikan kestabilan yang lebih bagi teman-teman yang masih pemula, yaitu heel strike. Kalau landingnya ke pakai heel atau tumit duluan seperti ini akan lebih stabil. Jadi saya rasa stability di sepatu ini tidak usah diragukan lagi lah ya. Luar biasa. Kemudian responsifnya kalau menurut saya ini sangat bagus. Jadi cocok banget buat kenceng tapi jarak pendek. Karena kalau jarak jauh mungkin 10K aja saya udah ragu pakai sepatu ini.
Karena kalau jarak jauh itu kita membutuhkan sepatu yang supportnya cukup baik. Support itu seperti ya kita pengennya kaki kita itu nggak kerasa capeknya gitu ya. Tapi kalau sepatu ini menurut saya lebih enak dipakai untuk jarak pendek dan kencang. Tapi kalau 10K ke atas saya pribadi sangat meragukan. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya ini termasuk lumayan sih menurut saya. Jadi banyak ya. Ini termasuknya banyak, tapi nggak yang bener-bener full banget. Ya, ini 3/4 lah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini cocok banget buat segala medan, terutama road running, bukan trail run ya. Kalau trail run jelas bukan, karena ini bukan peruntukannya. Kemudian kalau teman-teman lari di aspal jelas lewat, kemudian di tanah lewat, kemudian di tanah kerikil masih bisa, kemudian kalau di trek yang pakainya apa ya, gravel gitu juga aman banget. Jadi ini saya rasa road running segala medan bakal dilahap semua, dan ini termasuk tebel ya rubbernya. Nah, yang berwarna kuning ini adalah rubbernya, umurnya kemungkinan besar akan panjang kalau menurut saya, tapi tetap tergantung pemakaian dari orang, bakal beda-beda banget. Nah, kalau melihat secara sekilas ini penempatannya sebenarnya udah lumayan lah ya. Jadi cocok banget buat teman-teman para pelari. Mau di mid strike dapat, kemudian di heel strike juga dapat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir outsole-nya nggak tepat penempatannya. Oke, jadi sepatu ini menurut saya kategorinya adalah speed shoes atau speed workout. Untuk teman-teman yang mau latihan speed, mau latihan kenceng, track session, dapat banget sepatu ini karena termasuk ringan, 230-an gram. Jadi kalau untuk jarak jauh, lari santai, lari pelan, menurut saya bukan ini peruntukannya. Tapi kalau teman-teman yang pengen interval, pengen temporan mungkin, kemudian threshold bisa juga, atau race day, bahkan race day 12 menit, atau sampai 5K juga masih bisa menggunakan sepatu ini, cocok banget. Tapi kalau nyari yang sepatu empuk, jangan menjadikan sepatu ini sebagai opsi. Selain itu untuk sizingnya sendiri dia termasuk lebar banget. Jadi kalau saya terus size-nya 42, saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42 itu merasa besar sekali. Ada kemungkinan lebih baik downsize, kecuali teman-teman yang kakinya lebar banget. Saya rasa bakal pakai true size. Tapi kalau misalnya teman-teman kakinya netral aja atau bahkan cenderung sempit kakinya gitu ya, lebih baik downsize sih. Jadi untuk sizingnya harus lebih diperhatikan lagi. Itu tadi pendapat pribadi saya tentang Liquins. Tapi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.